sejahtera. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi asam nukleat. Saya Gito Giot Maritu Simbolon dengan NIM A1C1191105. Semratul Aulia dengan NIM A1C11909. Nama saya Desmalinda dengan NIM A1C1191075. Nama saya Natasha Watianti, NIM A1C11936. Perkenalkan, nama saya Maria Andriani Sinaga dengan NIM A1C11905. Perkenalkan, nama saya Eni Eprianti dengan NIM A1C11963. Nama saya Febriana dengan NIM A1C1191072. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang terbentuk molekul inti dengan nilai monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua dan hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer. Kemudian membutuhkannya informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat jika unit molekulnya deoksiribonukleotida disebut asam deoksiribonukleotida atau DNA, dan jika terdiri dari unit ribonukleotida disebut asam ribonukleotida atau RNA. Asam nukleat juga merupakan senyawa yang kemungkinan yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribose, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA atau asam ribonukleat yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribonusa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA atau asam deoksiribonukleat yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 bahan nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 pirimidin, baik dalam RNA maupun DNA purin, selalu adenin dan guanin. Dalam RNA, pirimidin selalu sitosin dan urasil. Dalam DNA, pirimidin selalu sitosin dan timin. Selanjutnya, ada nukleotida dan nukleosida. Molekul nukleotida terdiri atas nukleosida yang mengikat asam fosfat. Molekul nukleosida terdiri atas pentosa atau deoksiribosa atau ribose yang mengikat suatu basa atau purin atau pirimidin. Jadi, apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis sempurna akan dihasilkan protein, asam fosfat, dan pentosa, dan basa purin atau pirimidin. Rumus berikut ini akan memperjelas hasil hidrolisis atau suatu nukleoprotein. Selanjutnya, pentosa yang berasal dari DNA ialah deoksiribosa dan yang berasal dari RNA ialah ribose. Adapun basa purin dan basa pirimidin yang berasal dari DNA ialah adenin, sitosin, dan timin. Dan dari RNA akan diperoleh adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Urasil terdapat dalam genetik, yaitu bentuk keto atau laksa dan bentuk enol atau laksi. Pada pihak cairan tubuh, terutama urasil terdapat dalam bentuk keto. Nukleosida terbentuk dari basa purin atau pirimidin dengan ribose atau deoksiribosa. Basa purin atau pirimidin terikat pada pentosa oleh ikatan glikosidik, yaitu pada atom karbon nomor 1. Guanosin adalah suatu nukleosida yang terbentuk dari guanin dengan ribosa. Pada peningkatan glikosidik ini, sebuah molekul air yang dihasilkan terjadi dari atom hidrogen pada atom N9 dari basa purin dengan gugus OH pada atom Q1 dari pentosa. Untuk basa pirimidin, gugus OH pada atom Q1 berikatan dengan atom H pada atom Q1. Pada pH cairan tubuh, terutama urasil terdapat dalam bentuk keto. Nukleus selanjutnya, pada pH cairan tubuh, terutama urasil terdapat dalam bentuk keto. Nukleosida terbentuk dari basa purin atau pirimidin dengan ribose atau deoksiribosa. Basa purin atau pirimidin terikat pada pentosa oleh ikatan glikosidik, yaitu pada atom karbon nomor 1. Guanosin adalah suatu nukleosida yang terbentuk dari guanin dengan ribosa. Pada peningkatan glikosidik ini, sebuah molekul air yang dihasilkan terjadi pada atom hidrogen pada atom N9 dari basa purin dengan gugus OH pada atom Q1 dari pentosa. Untuk basa pirimidin, gugus OH pada atom Q1 berikatan dengan atom H pada atom N1.
Apabila pentose yang diikat oleh deoksiribosa, maka nama nukleosida diberi tambahan deoksi di depannya. Sebagai contoh, deoksiyadinosid, deoksisitidin, dan sebagainya. Di samping 5 jenis bahan kuring atau basa piring yang biasa terdapat pada atom nukleat, ada pula beberapa basa kuring dan basa piring yang membentuk nukleosida. Hipoxantin dengan biasa akan membentuk hipoxantin nukleosida atau nukleosida. DNA pada bakteri ternyata mengandung hidroksinukleinokleotida. Demikian pula karena arus RNA mengandung derivat metal basa kuring atau basa pirimidin, misalnya NMN dimetiladenin atau DN-dimethylflamin. Dalam alam nukleosida terdapat dalam bentuk ester fosfat yang disebut nukleosida. Nukleosida terdapat sebagai molekul bebas atau berikatan dengan utama nukleosida membentuk asam nukleat. Dalam molekul nukleosida, gugus fosfat terikat oleh fosfat pada atom kelima. Beberapa nukleosida lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada guanin nukleotida atau adenosin monofosfat atau ADP atau asam nukleotida adenoat. Yang kedua guanin nukleotida atau guanin monofosfat atau BNP atau asam granulat. Yang ketiga hipoxantin nukleotida atau inosine monofosfat atau INP atau asam inosina. Yang keempat ada urasil nukleotida atau uridin monofosfat atau INP atau asam iridiat. Yang kelima ada citidin nukleotida atau citidin monofosfat atau NP atau asam citidina. Yang keenam ada timin nukleotida atau timidin monofosfat atau NP atau asam timidina. Pentose yang terdapat dalam bentuk nukleotida pada pencegahan ialah ribosa. Apabila pendesahannya deoksiribosa, maka ditambah deoksi di depan nama nukleotida tersebut, misalnya deoksyadenosida atau monofosfat atau disingkat DAMP. Ada beberapa nukleotida yang punya gugus fosfat lebih dari satu, misalnya adenosin trifosfat dan uridin fosfat. Kedua nukleotida ini mempunyai peran penting dalam reaksi kimia dalam tubuh. Selanjutnya, pada rumus molekul ATP dan ITP, ikatan antara gugus-gugus fosfat diberi tanda yang khas. Pada proses hidrolisis ATP akan melepaskan gugus fosfat dan berbentuk adenosin fosfat atau ADP. Pada hidrolisis ini ternyata dibebaskan energi yang cukup besar, yaitu 3000 kalori atau mol ATP. Oleh karena itu, ikatan antara gugus fosfat dinamakan ikatan berenergi tinggi dan diberi tanda. Dirangkum dalam tubuh ATP dan itu berlepas sebagai penyimpanan energi yang diperoleh dari proses oksidasi yang dalam tubuh kita untuk menjadi bentuk apabila energi tersebut dihembuskan. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi asam nukleat. Slide selanjutnya, asam nukleat dibagi menjadi dua, yaitu asam nukleat deoksiribonukleat atau biasa disebut dengan DNA dan asam ribonukleat atau biasa disebut dengan RNA. Asam deoksiribonucleat atau DNA adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Keberadaan asam deoksiribonukleat ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Setiap DNA tersusun dari dua buah rantai polinukleotida. DNA merupakan asam nukleat yang bersamaan dengan protein dan glukosid. Asam nukleat adalah makromolekul esensial bagi seluruh makhluk hidup yang diketahui. Kebanyakan molekul DNA terdiri dari dua untai biopolimer yang berpilin satu sama lainnya membentuk heliks ganda. Dua untai DNA ini dikenal sebagai polinukleotida karena keduanya terdiri dari satuan-satuan molekul yang disebut nukleotida.
Tiap-tiap nukleotida terdiri atas salah satu jenis basa nitrogen, yaitu guanin atau G, adenin atau A, timin atau T, dan sitosin atau C. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu asam ribonukleat atau yang biasa disebut dengan RNA adalah suatu polimer yang terdiri atas molekul-molekul nukleotida, molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dan mengkode, dekode, regulasi dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah dan karang yang diketahui, seperti DNA. RNA dirakit sebagai rantai nukleotida, tetapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dalam dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan. Organisme seluler menggunakan RNA duta atau messenger RNA dan mRNA untuk menyampaikan informasi genetika menggunakan G, U, A, dan C untuk menggunakan gen guanin, urasin, adenin, sitosin yang menggerakkan sintesis protein. Saya akan menjelaskan struktur asam nukleat. Struktur asam nukleat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur DNA dan yang kedua ada struktur RNA. Nah, setiap nukleotida ini terdiri dari 3 gugus molekul. Antara lain itu ada gula 5 karbon, 2 deoksiribosa, yang kedua basa nitrogen itu terdiri atas 2 golongan. Golongan yang pertama itu ada purin dan golongan yang kedua itu pirimidin. Di golongan purin itu terdapat adenin dan guanin. Di dalam golongan pirimidin yaitu ada sitosin dan timin. Yang ketiga ada gugus fosfat. Ada 3 struktur DNA, antara lain yang pertama itu struktur primer. DNA tersusun dari monomer-monomer nukleotida. Setiap nukleotidanya terdiri dari satu basa nitrogen berupa senyawa purin atau pirimidin, satu gula pentosa berupa 2 deoksiribosa dalam bentuk punarosa, dan satu molekul fosfat. Penulisan urutan basa dimulai dari kiri yaitu ujung 5 bebas, tidak terikat nukleotida lain menuju ujung yang gugus 3 hidroksil bebas atau dengan arah 3 ke arah 5 ke arah 3. Nah, yang kedua yaitu struktur sekunder. Salah satu sifat biokimia DNA itu menentukan fungsinya sebagai pembawa informasi genetik adalah komposisi basa penyusun. Pada tahun 1949 sampai 1953, Edwin Changgep itu menggunakan untuk penelitian itu menggunakan metode kromatografi untuk pemisahan dan analisis kuantitatif keempat basa DNA yang diisolasi dari berbagai 2 organisme. Maka dapat kita simpulkan atau kita ambil dari data yang telah terkumpul sebagai berikut. Yang pertama itu ada komposisi basa DNA bervariasi antara spesies satu dengan spesies yang lain. Yang kedua, sampel DNA yang diisolasi dari berbagai jaringan pada spesies yang sama mempunyai komposisi basa yang sama. Dan yang ketiga, komposisi DNA pada suatu spesies tidak berubah oleh perubahan usia, keadaan nutrisi, maupun perubahan lingkungan. Dan yang keempat, hampir semua DNA yang diteliti mempunyai jumlah residu adenin yang sama dengan jumlah residu timin dan jumlah residu guanin yang sama dengan jumlah residu sitosin. Nah, yang terakhir, DNA yang diekstraksi dari spesies-spesies dengan hubungan kekerabatan yang dekat mempunyai komposisi basa yang hampir sama. Pada tahun 1953, James D. Watson dan Francis H.C. Crick itu berhasil menguraikan struktur sekunder DNA yang berbentuk heliks ganda melalui analisis pola difraksi sinar X dan membangun model strukturnya.
Helix ganda ini tersusun dari 2 untayan polinukleotida secara antiparaler arah 5 ke 3, itu saling berlawanan, berputar ke kanan melingkari suatu sumbu unit gula fosfat berada di luar molekul DNA dengan basa-basa komplementer yang pasangan di dalam molekul. Nah, ikatan hidrogen di antara pasangan basa itu memegangi 2 untayan helix ganda tersebut. Kedua untayan melingkar sedemikian rupa sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan kembali bila putaran masing-masing untayan itu dibuka, seperti gambar di layar. Yang ketiga itu struktur terasier. Kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul lingkar. Konfirmasi ini terjadi karena kedua untayan polinukleotida membentuk struktur tertutup yang tidak berujung. Molekul DNA melingkar tertutup yang diisolasi dari bakteri, virus, dan mitokondria. Sering terbentuk superkoloid. Selain itu, DNA dapat terbentuk molekul linier dengan ujung-ujung rantai yang bebas. Dapat kita lihat struktur terasier yang gambar A itu konformasi DNA sirkular dan gambar yang B itu konformasi DNA linier. Nah, ada 6 komponen penyusun rangkaian DNA. Yang pertama yaitu ada deoksiribosa, dan yang kedua ada gugus fosfat, dan yang ketiga ada sitosin, yang keempat itu ada timin, dan yang kelima itu ada adenin, dan yang terakhir itu ada guanin. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur RNA. Asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantara gugus fosfat. Di bawah ini adalah gambar struktur sebagian dari molekul RNA. Meskipun banyak persamaan antara RNA dengan DNA, RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, yaitu yang pertama, bagian pentosa RNA adalah ribosa, sedangkan bagian pentosa DNA adalah deoksiribosa. Kedua, bentuk molekul DNA adalah helix ganda. Bentuk molekul RNA bukan helix ganda, tetapi berupa rantai tunggal yang terlipat sehingga menyerupai rantai ganda. Yang ketiga, RNA mengandung basa adenin, guanin, dan sitosin seperti DNA, tetapi tidak mengandung timin. Sebagai gantinya, RNA mengandung urasil. Dengan demikian, bagian basa pirimidin RNA berbeda dengan bagian basa pirimidin DNA. Yang keempat, jumlah guanin adalah molekul RNA tidak perlu sama dengan sitosin. Demikian pula jumlah adenin tidak harus sama dengan urasil. Selanjutnya adalah sintesis RNA. Sintesis RNA biasanya dikatalis oleh enzim DNA. RNA polimerase menggunakan sebagai template sebuah proses yang dikenal sebagai transkripsi. Inisiasi transkripsi dimulai dengan pengikatan enzim ke urutan promotor dalam DNA. Biasanya ditemukan upstream dari gen. DNA helix ganda dibatalkan oleh aktivitas heliklasi enzim. Enzim kemudian berlanjut sepanjang untai template dengan arah 3 ke 5. Mensintesis molekul RNA komplementer dengan elongasi terjadi dari 5 ke 3 arah. Urutan DNA juga menentukan di mana berakhirnya sintesis RNA akan terjadi. RNA sering dimodifikasi oleh enzim setelah transkripsi. Misalnya polidentopi 5 ditambahkan ke mRNA eukariotik, intron pra, dan dikeluarkan oleh splikeosom. Transkripsi merupakan sintesis RNA dari salah satu rantai DNA, yaitu rantai cetakan atau sense. Sedangkan rantai komplemennya disebut dengan rantai antisense. Rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Informasi dari DNA untuk mensintesis protein dibawa oleh mRNA. RNA dihasilkan dari aktivitas enzim RNA polimerase. Enzim polimerase
membuka pilihan kedua rantai DNA hingga terpisah dan merangkaikan nukleotida RNA. Enzim RNA polimerase merangkai nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 saat terjadi perpasangan basah di sepanjang cetakan DNA. Urutan nukleotida spesifik di sepanjang cetakan DNA. Urutan nukleotida spesifik di sepanjang DNA menandai di mana transkripsi suatu gen dimulai dan diakhiri. Transkripsi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan, yang kedua adalah elongasi atau perpanjangan, yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Yang pertama kita masuk kepada transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah proses yang mengawali ekspresi sifat-sifat genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Urutan nukleotida pada salah satu untaian molekul RNA digunakan sebagai cetakan atau template untuk sintesis molekul yang menjadi komplementer. Bisa kita lihat pada gambar, DNA ditranskripsi menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada mRNA kemudian ditranslasi menjadi protein melalui jalur biokimia kemudian menjadi fenotip. Mekanisme dasar transkripsi adalah sebagai berikut. Transkripsi sintesis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mengendalikan transkripsi menempel pada bagian promoter. Yang kedua, penempelan faktor-faktor pengendalian transkripsi menyebabkan terbentuknya kompleks promoter yang terbentuk atau open promoter complex. Yang ketiga adalah RNA polimerase membaca cetakan DNA atau template dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya. Yang keempat, setelah terjadi proses pemanjangan untaian RNA, hasil sintesis selanjutnya diikuti dengan proses pengakhiran atau terminasi transkripsi yang ditandai dengan pelepasan RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Kemudian karakter kimiawi transkripsi adalah sebagai berikut. 1. Prekursor. Untuk sintesis RNA adalah 4 macam ribonukleotida, yaitu 5 trifosfat, ATP, GTP, CTP, dan UTP. Pada RNA tidak ada timin. Yang kedua, reaksi polimerasi RNA pada prinsipnya sama dengan polimerisasi DNA, yaitu dengan arah 5 ke 3. Yang ketiga, urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh cetakannya, yaitu urutan DNA yang ditranskripsi. Nukleotida RNA yang digabung adalah nukleotida yang komplementernya dengan cetakannya. Sebagai contoh, jika urutan DNA yang ditranskripsi adalah ATG, maka urutan nukleotida RNA yang digabung adalah UAC. Yang keempat, molekul DNA yang ditranskripsi adalah molekul untaian ganda tetapi yang berperan sebagai cetakan hanya salah satu untaiannya. Yang kelima, hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari asam nukleat. Untuk sifat-sifat asam nukleat ini terdiri dari 6 sifat. Yang pertama yaitu stabilitas asam nukleat. Nah, stabilitas asam nukleat ini ditentukan dengan terletak pada interaksi penempatan antara pasangan-pasangan basa. Ketika kita melihat struktur tangga berpilin pada molekul DNA ataupun RNA, sepintas akan nampak bahwa struktur tersebut menjadi stabil akibat adanya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang berpasangan. Nah, padahal sebenarnya itu tidaklah demikian.
ikatan hidrogen di antara pasangan-pasangan basa hanya akan sama kuatnya dengan ikatan hidrogen antara basa dan molekul air apabila DNA berada dalam bentuk rangkaian tunggal. Jadi, ikatan hidrogen tersebut jelas tidak berpengaruh terhadap stabilitas struktur asam nukleat tersebut, tetapi hanya untuk sekedar menentukan spesifitas perpasangan basa. Kemudian sifat yang kedua yaitu pengaruh asam, di mana pengaruh asam ini di dalam keadaan suhu tinggi, asam nukleat akan mengalami hidrolisis sempurna menjadi komponen-komponennya. Namun di dalam asam mineral yang lebih encer, hanya ikatan glikosidit antara gula dan basa purin saja yang putus sehingga asam nukleat ini dikatakan bersifat apurinik. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu pengaruh alkali, di mana pengaruh alkali terhadap asam nukleat mengakibatkan terjadinya perubahan status tautomerik basa. Nah, pengaruh alkali terhadap asam nukleat ini sebagai contohnya yaitu peningkatan pH akan menyebabkan perubahan struktur guanin dari bentuk keto menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan sebuah proton. Kemudian selanjutnya, perubahan ini akan menyebabkan terputusnya sejumlah ikatan hidrogen sehingga pada akhirnya rantai ganda DNA mengalami denaturasi. Hal yang sama juga akan terjadi pada RNA, bahkan pada pH netral sekalipun. RNA biasanya jauh lebih rentan terhadap hidrolisis bila dibandingkan dengan DNA. Hal ini disebabkan karena adanya gugus OH pada atom C nomor 2 di dalam gula ribosanya. Kemudian untuk sifat yang keempat yaitu sifat denaturasi kimia. Nah, pada sifat denaturasi kimia ini, pada konsentrasi yang relatif tinggi, senyawa-senyawa tersebut dapat merusak ikatan hidrogen. Nah, di sini artinya stabilitas struktur sekunder asam nukleat menjadi berkurang dan rantai gandanya mengalami denaturasi. Kemudian untuk sifat selanjutnya atau sifat kelima yaitu sifat viskositas, di mana pada sifat ini DNA diartikan merupakan molekul yang relatif kaku sehingga larutan DNA akan mempunyai viskositas yang tinggi. Karena sifatnya itulah molekul DNA menjadi sangat rentan terhadap fragmentasi fisik. DNA kromosom ini dikatakan mempunyai nisbah aksial yang sangat tinggi karena diameternya hanya sekitar 2 nanometer, tetapi panjangnya dapat mencapai beberapa sentimeter. Dengan demikian DNA tersebut akan berbentuk seperti tipis memanjang. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri ketika kita hendak melakukan isolasi DNA yang utuh. Untuk sifat asam nukleat yang terakhir yaitu sifat kerapatan apung, di mana analisis dan pemurnian DNA dapat dilakukan sesuai dengan kerapatan apung atau yang biasa kita sebut dengan Boyan density-nya. Teknik sentrifugasi isoteknik berguna untuk keperluan analisis DNA karena kerapatan apung DNA atau Rho-nya merupakan fungsi linier bagi kandungan gizinya. Nah, dalam hal ini rumus Rho sama dengan 1,66 ditambah 0,098% G plus J. Kemudian dalam hal ini teknik sentrifugasi isoteknik adalah teknik yang dimana jika larutan disentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka dalam contohnya garam CaCl yang pekat akan bermigrasi ke dasar tabung dengan membentuk gradien kerapatan. Begitu juga pada sampel DNA akan bermigrasi menuju posisi gradien yang sesuai dengan kerapatannya. Teknik ini juga disebut dengan teknik sentrifugasi seimbang dalam tingkat kerapatan atau equilibrium density gradient centrifugation. Nah, hal itu mengapa kerapatan apung merupakan salah satu sifat dari asam nukleat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Fungsi asam nukleat. Tiap jenis asam nukleat memiliki peranan yang berbeda dalam sel. Beberapa fungsi yang umumnya antara lain, yang pertama menyimpan dan mengkodekan informasi genetik. Asam nukleat dalam DNA berperan penting dalam penyimpan dan mengkodekan informasi genetik. DNA memungkinkan informasi genetik seseorang untuk diwariskan pada keturunannya. Nukleotida dalam DNA hanya akan berpasangan dengan urutan tertentu. Setiap kali sel menggandakan untaian DNA, urutan nukleotida juga harus disalin dengan urutan yang benar. Salinan akurat inilah yang akan dibuat dan diturunkan dari generasi ke generasi.
Kemudian yang kedua ada sintesis protein dan ekspresi informasi. RNA berperan penting untuk melakukan sintesis protein. Salah satu asam nukleat ini juga berperan besar dalam ekspresi informasi yang disimpan dalam DNA. Ekspresi ini penting dalam proses pembuatan protein. Sementara fungsi RNA lain yang meliputi yang pertama ada membuat sel baru di dalam tubuh. Yang kedua, menerjemahkan DNA menjadi protein. Yang ketiga, pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Yang terakhir, membantu ribosom memilih asam amino yang tepat saat pembuatan protein. Kemudian yang ketiga, menghasilkan energi untuk sel. Fungsi lain dari asam nukleat adalah menghasilkan energi untuk proses seluler. Jadi berarti tidak semua senyawa ini terlibat dalam proses informasi yang ada di dalam sel. Yang berperan sebagai penghasil energi adalah asam nukleat adenosin trifosfat atau ATP. ATP terbentuk dari gugus-gugus fosfat dan merupakan ikatan energi yang paling tinggi guna memasuk energi pada sel. Energi ini penting agar sel menjalankan fungsinya dengan baik. Di samping itu, ATP berperan dalam fungsi tubuh tertentu, seperti kontraksi otot, termasuk saat jantung berdetak. Kemudian yang terakhir ada penelitian berbagai penyakit. Banyak tes yang dilakukan dengan manfaat asam nukleat untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi medis tertentu. Tes berbasis asam nukleokular ini juga bisa mengidentifikasi patogen penyebab infeksi. Tak kalah penting juga, tes menggunakan DNA atau RNA juga krusial untuk mengetahui status pembawa genetik seseorang. Manfaat asam nukleat. Nah, asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA, mempunyai berbagai manfaat dalam beberapa bidang kehidupan manusia. Yang pertama yaitu bidang hukum atau forensik, yang kedua bidang rekayasa genetik, dan yang ketiga bidang kesehatan atau medis. Yang pertama yaitu bidang hukum atau forensik, di mana pada bidang ini asam nukleat mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama sebagai fingerprint, di mana bentuk sidik jari dari setiap individu ke individu yang lainnya tak akan pernah sama, walaupun dikatakan kembar sekalipun. Hal ini disebabkan karena susunan DNA pada setiap individu berbeda. Hal inilah yang mendukung dikembangkannya suatu terobosan identifikasi melalui sidik jari yang biasanya timbul untuk setiap kasus kriminal. Misalnya seperti kasus perampokan, pemerkosaan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya. Prinsipnya adalah pengenalan bentuk sidik jari manusia, di mana untuk memberikan keakuratan dalam forensik untuk suatu tindakan kriminal, sehingga tersangka dapat teridentifikasi. Nah, sidik jari setiap individu terbentuk pada saat di embrio yang berasal dari DNA dalam gen. Pemeriksaan forensik dilakukan dengan mengambil sidik jari seseorang individu, kemudian dicocokkan dengan data sidik jari yang sudah tersedia oleh negara. Karena tak ada sidik jari dari setiap individu yang sama, maka sidik jari tersebut dapat teridentifikasi. Yang kedua yaitu sebagai maternity dan paternity, di mana bila masalah yang dihadapi adalah masalah upaya pembuktian klaim keayahan oleh seorang ibu atas anaknya pada seorang pria, kasus sepertinya tertukarnya bayi, dan dalam jumlah sedikit pada kasus imigrasi, pembunuhan, ataupun pemerkosaan dengan kehamilan, maka pemeriksaan DNA yang dilakukan adalah melalui tes paternitas, di mana material atau bahan pemeriksaan yang dilakukan bersumber pada DNA inti dengan metode pemeriksaan short tandem repeat atau STR, yang mana adapun bila kasus yang dihadapi adalah berkaitan dengan upaya pembuktian relasi keibuan, contohnya seperti pada kasus tertukarnya bayi, abortus, atau pada kasus dengan jumlah yang sedikit adalah untuk identifikasi personal, material DNA yang digunakan adalah pemeriksaan DNA mitokondria atau mtDNA, di mana sifat-sifat yang diwarisi oleh DNA ini bersifat maternal. Yang ketiga yaitu sebagai DNA, di mana pada kasus kriminal dengan kekerasan, darah atau jaringan lain dalam jumlah sedikit dapat tertinggal di tempat kejadian perkara, atau yang biasa kita sebut dengan TKP, atau pada pakaian, atau barang-barang lain milik korban. Akan tetapi, pengujian membutuhkan jaringan dalam jumlah yang banyak dan segera diidentifikasi.
Selain itu, karena terdapat banyak orang dalam populasi dengan jenis darah atau jaringan yang sama, maka pendekatan ini tidak dapat memberikan bukti kuat untuk pelakunya. Sehingga semakin dibutuhkannya metode lain untuk membuat bukti yang akurat, yaitu dengan melalui asam nukleatnya atau DNA-nya. Selain itu, asam nukleat juga berguna untuk mengidentifikasi identitas seorang anak yang tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Analisis DNA dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis RFLP dengan shotgun blotting, di mana metode ini mengkombinasikan 5 teknik laboratorium dan memungkinkan para peneliti untuk dapat mendeteksi dan menganalisis urutan DNA tertentu. Nah, analisis RFLP dengan shotgun blotting ini merupakan metode yang tepat untuk mendeteksi kemiripan dan perbedaan sampel DNA dan hanya membutuhkan darah atau jaringan lain dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 1000 sel. Salah satu contohnya dalam kasus pembunuhan metode dapat digunakan untuk membandingkan DNA tersangka, korban, dan sedikit darah yang dijumpai di TKP. Yang selanjutnya yaitu di bidang rekayasa genetik. Sama seperti sebelumnya, di bidang ini juga terdiri dari beberapa manfaat. Yang pertama, sebagai makanan transgenik, di mana makanan transgenik adalah bahan pangan yang telah diubah, baik fenotip maupun genotipnya dengan jalan rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini adalah penggunaan teknik biologi yang cermat untuk menata ulang gen dengan menyingkirkan, menambahkan, atau menukar gen dari satu organisme ke organisme lain untuk mendapatkan jenis baru yang lebih baik dari sifat aslinya. Bagian tubuh makhluk hidup yang dapat disingkirkan, ditambah atau ditukar adalah bahan inti sel yang disebut juga dengan deoksiribonucleic acid atau DNA. Beberapa makanan transgenik yang telah berhasil direkayasa adalah tomat yang peka terhadap jenis, kentang transgenik atau kentang BT atau Bacillus thuringiensis yang tahan terhadap cendawan dan nematoda. Kentang BT mampu menekan pemakaian pestisida sehingga dapat menghemat pengeluaran. Yang selanjutnya di bidang rekayasa genetik yaitu kedua sebagai cloning hewan. Maksudnya di sini cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Di mana ini berarti bahwa hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Cloning sebenarnya banyak terjadi di alam. Reproduksi aseksual pada organisme tertentu dan terjadinya kembar dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Dengan kemajuan teknologi, proses cloning saat ini bisa dilakukan di laboratorium. Hasil cloning yang pertama yang cukup sukses yaitu kecebong berhasil dikloning dari sel embrio katak, yang mana hal ini dilakukan dengan proses transfer nukleus. Hanya saja, kecebong hasil cloning tidak dapat hidup lama untuk tumbuh menjadi katak yang dewasa. Namun, hal ini tetap menjadi terobosan yang penting. Nah, contoh cloning hewan yang selanjutnya yang benar-benar berhasil yaitu pada domba Dolly. Nama domba hasil cloning tersebut tidak hanya hidup lama, tetapi juga mampu bereproduksi secara alami. Tidak seperti kasus sebelumnya, Dolly tidak dikloning dari sel embrio, melainkan dari sel kelenjar susu yang diambil dari domba dewasa. Sejak saat itu, ilmuwan berhasil mengkloning berbagai jenis hewan seperti tikus, kucing, kuda, lembu, babi, rusa, dan lain-lain. Bahkan, cloning manusia sudah dimungkinkan saat ini meskipun perdebatan tentang etika masih tetap berlangsung. Nah, cloning manusia ini juga diperdebatkan dikarenakan juga berlawanan dengan ajaran agama atau kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya di bidang rekayasa genetik yaitu pembuatan insulin, di mana melalui teknologi DNA rekombinan, insulin diproduksi menggunakan sel mikroba yang tidak bersifat patogen. Nah, insulin pertama kali ditemukan dan diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada, yang mana ahli fisiologis asal Inggris ini kemudian digabungkan dengan pendapat oleh seorang ahli biokimia yaitu James Bertram Collins
yang memproduksi insulin dengan tingkat kemurnian yang cukup baik dan bisa diaplikasikan sebagai obat penambah hormon untuk manusia. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama adalah membuat bakteri yang bisa menghasilkan insulin, yaitu dengan mengisolasi plasmid pada bakteri tersebut yang akan direkayasa. Plasmid adalah materi genetik berupa DNA yang terdapat pada bakteri, namun tidak tergantung pada kromosom, karena plasmid tidak berada di dalam melainkan di luar bakteri tersebut. Yang kedua, kemudian plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim di tempat tertentu sebagai calon tempat gen yang baru nantinya dapat membuat insulin. Langkah ketiga, gen yang dapat mengatur sekresi atau pembuatan insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Yang keempat, gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia itu kemudian direkatkan di plasmid tadi yang tepatnya di bagian yang berlubang yang tadi telah dipotong oleh enzim. Yang kelima, plasmid yang sudah disisipi gen manusia itu kemudian dimasukkan ke dalam bakteria. Nah, yang terakhir, bakteria yang telah mengandung gen manusia itu selanjutnya berkembang biak dan menghasilkan insulin yang dibutuhkan. Dengan begitu, diharapkan insulin dapat diproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas di pabrik-pabrik. Contoh atau langkah-langkah pembuatan insulin ini juga terdapat pada gambar PPT. Yang selanjutnya atau di bidang terakhir manfaat asam nukleat yaitu bidang rekayasa kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan biasanya digunakan untuk terapi gen, meningkatkan kemampuan mengingat atau mencegah Alzheimer, yang mana Alzheimer ini biasanya juga terjadi pada manusia hingga dapat menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya yaitu manajemen depresi, meningkatkan energi, pemulihan pasca operasi, serta mencegah kanker. Nah, pendekatan lain adalah menyelenyapkan gen abnormal dengan gen normal yang dilakukan dengan rekombinasi homolog, di mana pendekatan-pendekatan ini dapat dilakukan untuk melakukan terapi gen. Terapi gen adalah suatu pendekatan untuk mencegah atau mengobati penyakit dengan mengganti, menghapus, atau memperkenalkan gen atau memanipulasi bahan genetik. Terapi merupakan suatu program perawatan yang dilakukan pada penderita. Selama ini, pendekatan terapi gen yang berkembang adalah menambahkan gen-gen normal ke dalam sel yang mengalami ketidaknormalan. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wabarakatuh. Materi asam nukleat akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok kami. Untuk 3 pertanyaan pertama, izin bertanya kepada saudari dengan NIM A1C11996 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, jelaskan bagaimana mekanisme pencocokan DNA manusia untuk mengetahui garis keturunan atau kekerabatan. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Elizabeth. Kemudian kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami persilakan untuk 2 pertanyaan lagi. Moderator. Silakan kepada saudari Faradila Bonita. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faradila Bonita dengan 085. Di sini ingin bertanya mengenai nukleoprotein di mana di dalam di mana terjadi proses hidrolisis sempurna dari nukleoprotein. Di Labonita, untuk 1 pertanyaan lagi, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin izin bertanya, moderator. Dipersilakan kepada saudari Indriani. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 066. Pertanyaan saya, jelaskan nukleotida apabila dihubungkan dengan DNA atau RNA.
Dan dengan percobaan, bagaimana dapat dibedakan antara DNA dan RNA? Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Indriani. Untuk sesi pertama kami tutup dulu, izinkan kelompok kami untuk mencari jawabannya sebentar. Saya akan menjelaskan, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Elizabeth. Nama saya Maria Andriani Sinaga dengan NIM A1C11957. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana DNA ini bisa digunakan untuk mencocokkan DNA sehingga dapat mengidentifikasi hubungan kekerabatan atau orang tua dengan anaknya. Selama pembuahan, sel sperma ayah dan sel telur ibu masing-masing mengandung setengah jumlah DNA yang ditemukan di sel tubuh lain, lalu bertemu dan bergabung untuk membentuk sel telur yang telah dibuahi. Nah, sel telur yang dibuahi ini disebut juga dengan zigot, di mana zigot mengandung satu set lengkap molekul DNA. Kemudian kombinasi unik DNA dari kedua orang tuanya akan membelah dan berkembang biak menjadi embrio dan kemudian menjadi manusia seutuhnya. Pada setiap tahap perkembangan, semua sel yang membentuk tubuh mengandung DNA yang sama dan separuh dari ayah dan separuhnya lagi dari ibu. Fakta inilah yang memungkinkan bahwa pengujian hubungan untuk menggunakan semua jenis dari semua sampel, termasuk sel-sel dari pipi, yang dikumpulkan menggunakan penyeka, bukal, darah, atau jenis sampel lainnya. Ada pola pewarisan yang dapat diprediksi yang terdapat dalam lokasi tertentu. Hal ini disebut juga dengan lokus. Nah, hal inilah yang nantinya berguna dalam menentukan identitas dan hubungan biologis. Sesuai dengan pertanyaan Elizabeth, bagaimana mekanisme pencocokan DNA? Yang pertama, langkahnya yaitu pengumpulan sampel, di mana pengumpulan sampel ini bisa berupa cairan tubuh seperti air liur atau rambut seseorang. Keduanya dipercaya membawa DNA sehingga dapat dijadikan bahan uji. Sampel yang paling umum dan paling tidak invasif adalah air liur. Yang kedua, tahap ekstraksi sel, di mana proses ini dilakukan dengan memecah membran sel dan umumnya dilakukan dengan menambahkan enzim ke dalam larutan yang mengandung sampel DNA. Nah, proses secara detailnya ketika sampel seperti darah atau air liur diperoleh, DNA hanya sebagian kecil dari yang ada dalam sampel. Nah, sebelum DNA dapat dianalisis, DNA harus diekstraksi dari sel dan dimurnikan. Ada banyak cara untuk melakukannya, tetapi semua metode mengikuti prosedur dasar yang sama. Sel dan membran inti perlu dipecah untuk memungkinkan DNA bebas dalam larutan. Begitu DNA bebas, dia dapat dipisahkan dari semua komponen seluler lainnya, lalu setelah itu DNA dipisahkan dalam larutan. Sisa-sisa sel yang tersisa kemudian dibuang atau dikeluarkan dan hanya menyisakan DNA saja. Metode ekstraksi DNA yang paling umum yaitu ekstraksi organik atau disebut juga dengan ekstraksi fenolklorofil, ekstraksi Cellex, dan ekstraksi fasa padat. Adapun ekstraksi lainnya yaitu ekstraksi diferensial adalah versi ekstraksi yang dimodifikasi di mana DNA dari dua jenis sel yang berbeda dapat dipisahkan satu sama lain sebelum dimurnikan dari larutan. Nah, setiap metode ekstraksi bekerja dengan baik di laboratorium, tetapi analisis biasanya memilih metode yang mereka sukai berdasarkan faktor-faktornya. Yang selanjutnya yaitu pemisahan DNA. Langkah ini terdapat beberapa cara untuk memisahkan DNA. Cara yang paling umum adalah proses yang dikenal dengan istilah elektroforesis, di mana metode menggunakan medan listrik untuk mengurutkan molekul dalam sampel. Cara ini akan membuat struktur molekul unik DNA menjauh dari sampelnya. Langkah keempat yaitu penyalinan DNA, di mana proses ini juga dikenal dengan istilah PCR, di mana proses ini digunakan untuk mendapatkan salinan DNA. Nah, salinan inilah yang nanti kemudiannya diuji untuk penanda genetik. Yang kelima yaitu pengujian DNA, di mana pengujian DNA dilakukan untuk menemukan penanda genetik dalam DNA yang dapat mengidentifikasi hubungan. Nah, pengujian DNA adalah suatu teknik biologi molekular yang dipakai bagi kepentingan pengujian forensik terhadap materi uji berdasarkan profil DNA-nya. Teknik ini diketahui pula sebagai penyidikan DNA, penyidik jarian genetik atau genetic fingerprint, sering disingkat juga dengan sidik jari DNA atau DNA profiling atau semacamnya. Nah, pengujian DNA ini memanfaatkan profil DNA yaitu himpunan data yang telah disalin tadi, menggambarkan susunan DNA yang dianggap khas dari suatu individu yang diproduksi menjadi sampelnya. Dalam pengujian DNA, hanya sebagian kecil berkas DNA yang dipakai bagi pengujian. Sasaran utama adalah anggota DNA yang memuat pengulangan urutan basa. Suatu anggota DNA yang diketahui sebagai pengulangan berurutan yang bervariasi, atau disebut juga dengan VNTR, yang dapat berupa mini satelit maupun mikrosatelit.
Dengan demikian, pengujian DNA dapat dilakukan sehingga identitas atau identifikasi hubungan antara kekerabatan ataupun antara orang tua dengan anaknya bisa diketahui dengan jelas. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Maria atas pertanyaan Elizabeth, kami persilahkan. Sepertinya tidak ada. Bagaimana Saudari Elizabeth atas jawaban dari Saudari Maria? Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Elizabeth. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudari Faradila Bonita, di mana pertanyaannya adalah bagaimana proses hidrolisis sempurna dari nukleoprotein, akan dijawab oleh Saudari Giot. Kepada Saudari Giot kami persilakan. Baiklah, saya Giot dari Sembolan Minum atau 195 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Bonda. Di mana asam nukleat dalam sel ada dua jenis, yaitu DNA atau deoksiribonukleosid atau asam deoksiribonukleat, dan RNA atau ribonukleik asid atau asam ribonukleat. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Misalnya DNA dalam inti sel terikat pada isi sel. Senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Tetapi menurut intinya tidak asam nukleat bebas adalah molekul nukleotida terdiri atas pentosa atau deoksiribosa atau ribos yang mengikat suatu basa atau purin dan pirimidin. Jadi apabila suatu nukleoprotein hidrolisis sempurna akan dihasilkan protein, asam fosfat, pentosa, dan basa purin atau pirimidin. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Giot atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Giot atas sepertinya tidak ada. Bagaimana Saudari Faradila Bonita atas jawaban dari Saudari Giot? Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari kelompok penyaji. Saya rasa saya cukup mengerti. Mungkin nanti kalau masih ada yang terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudari Indriani akan dijawab oleh Natasha Baktianti. Kepada Saudari Natasha kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Indriani. Asam nukleat atau DNA atau RNA merupakan polimer dari unit-unit yang disebut nukleotida. Polimer nukleotida tersebut membentuk konformasi rantai double helix pada DNA atau untai tunggal pada RNA. Satu nukleotida adalah ikatan antar satu molekul basa atau N, satu gula pentosa, satu asam monofosfat basa nitrogen yang menyusun asam nukleat adalah purin dan pirimidin. Gula pentosa yang menyusun asam nukleat adalah ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA ikatan basa N dengan gula pentosa melalui N9 pada purin atau N3 pada pirimidin dan C1 pada gula pentosa.
Asam fosfat terikat pada gula pentosa pada posisi kelima. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Dini. Baik, saya akan menambahkan atas pertanyaan dari Saudari Indri, bagaimana membedakan antara RNA dan DNA melalui percobaan. Cara membedakan DNA dan RNA dengan percobaan adalah dengan cara menambahkan DNA atau RNA-C ke dalam wadah yang berisi DNA atau RNA tersebut. Setelah itu dielektrolisis. Jika dengan ditambahkan DNA-C hasil elektrolisis menunjukkan hasil yang tidak sama dengan kondisi awal, maka larutan tersebut merupakan DNA. Elektroforesis adalah sebuah metode untuk separasi atau pemisahan sebuah molekul besar seperti protein, fragmen, DNA, RNA, dan lain-lain dari campuran molekul yang serupa. Elektroforesis digunakan untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Sebuah arus listrik dilewatkan melalui medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul. Misalnya DNA yang bermuatan negatif. Jika molekulnya yang bermuatan negatif dilewatkan melalui suatu medium, misalnya agrosa, maka molekul tersebut akan bergerak dari muatan negatif menuju positif. Kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada rasio muatan terhadap masanya dan bentuk molekulnya. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Saudari Indri. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atas pertanyaan dari Saudari Indri, kami persilahkan. Baik, sepertinya cukup. Bagaimana Saudari Indriani atas jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya rasa sudah memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Indriani. Berikut telah selesai sesi pertama. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Sesi kedua untuk 3 penanya pertama, kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ingin bertanya moderator. Dipersilakan kepada Saudari Yohana Sabrina. Baiklah, saya Yohana Sabrina dengan NIM A1C1-19042 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, kenapa pada sekuens basa itu di rantai pada DNA timin selalu berpasangan dengan adenin, sedangkan guanin itu selalu berpasangan dengan citosin. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Yohana Sabrina. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Dipersilakan kepada Saudari Marhaini Masyura. Baiklah, saya Marhaini Maisura dengan NIM A1C1-19060 bertanya, di mana kita ketahui bahwasannya DNA dan RNA itu memiliki fungsi tertentu, di mana satu contohnya itu DNA yang memiliki sebagai pewarisan sifat. Nah, apakah ini ada kaitannya? Baik, kepada Saudari Winda Triwayuni kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Winda Triwayuni dengan NIM A1C1-19074 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana cara menjelaskan perbedaan dua individu DNA berbeda melalui denaturasi dan renaturasi. Apakah seluruh rantai DNA berfungsi menghasilkan informasi biologi? Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Winda Triwayuni.
Baiklah, untuk sesi pertanyaan kedua kami tutup. Izinkan kelompok kami untuk mencari jawaban. Sebentar. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Saudari Yohana Sabrina akan dijawab oleh Saudari Desma. Kepada Saudari Desma kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yohana dengan pertanyaan, mengapa pada satuan basa di rantai DNA, timin selalu berpasangan dengan adenin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, basa-basa DNA yang menempati posisi sebagai anak tangga pada rantai tangga double helix DNA, urutan basa-basa ini selalu merupakan sekuen dari basa pasangannya. Guanin dengan sitosin, adenin dengan timin. Dari pengertiannya, kita mendapatkan bahwa pirimidin adalah senyawa basa nitrogen yang mempunyai 2 atom N dan hanya 1 gugus siklik. Sedangkan purin adalah sebuah senyawa organik heterosiklik aromatik yang terdiri dari cincin pirimidin dan cincin imidazola yang menggandeng sebelahan. Purin merupakan salah satu dari 2 grup basa nitrogen. Sekuen basa DNA selalu berpasangan dengan basa komplementernya. Karena basa-basa DNA ini akan berpasangan dengan basa dengan struktur pirimidin yang berbeda. Dengar, Des. Baik, terima kasih kepada Saudari Desma Linda. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Sepertinya cukup. Bagaimana kepada Saudari Yohana Sabrina atas jawaban dari Saudari Desma Linda? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Jawabannya sudah sangat membantu dan saya sudah mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Yohana Sabrina. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Marhaini Maisura akan dijawab oleh Saudari Febriana. Kepada Saudari Febriana kami persilakan. Baiklah, nama saya Febriana dengan NIM A1C11972. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan Marhaini. Dalam klasifikasi asam nukleat itu dibagi menjadi 2, di mana ada DNA dan yang satunya lagi itu ada RNA. Asam nukleat adalah biomolekul yang paling penting. Molekul ini ditemukan berlimpah di semua makhluk hidup. Untuk membuat, menyandikan, dan menyimpan informasi genetik di setiap sel hidup dari setiap bentuk kehidupan di bumi. Selain itu, juga mengirimkan dan mengekspresikan informasi tersebut, baik dalam operasi internal sel hingga meneruskannya ke generasi selanjutnya. Informasi disandi dan disampaikan melalui urutan asam nukleat, urutan spesifik dalam pasangan basa DNA yang membawa informasi genetik ini disebut gen melalui RNA. Urutan pasangan basa menghasilkan asam amino dan selanjutnya protein yang menentukan kerangka dan menjadi bagian dari sebagian besar proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, pertanyaan kedua, apakah strukturnya mempengaruhi dari gen? Jawabannya tidak. Karena struktur DNA itu DNA panjang ini terbentuk oleh ikatan atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan pengantar gugus fosfat. Sedangkan pada RNA, ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan pengantar gugus fosfat. Terima kasih, saya kembalikan ke Bumi. Baik, terima kasih kepada Saudari Febriana. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Febriana, kami persilakan. Sepertinya cukup. Bagaimana Saudari Marhaini Maisura atas jawaban dari Saudari Febriana?
Baiklah, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan Febriana. Saya sudah merasa paham. Baik, terima kasih kepada Saudari Marhaini Maisura. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Saudari Winda Triwayuni akan dijawab oleh Saudari Eni Eprianti. Kepada Saudari Eni Eprianti kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, moderator? Terdengar, Saudari Eni. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Winda, di sini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menjelaskan perbedaan 2 individu DNA berbeda melalui denaturasi dan renaturasi. Nah, dalam hal ini diketahui bahwa DNA satu dengan lain akan menghasilkan yang berbeda karena proses denaturasi dan renaturasi. Setiap DNA ini akan mengalami proses denaturasi dan renaturasi dengan waktu yang berbeda-beda. Dengan begitu, DNA akan menjadi single helix dan mulai menyatu dengan single helix lainnya saat proses renaturasi. Dan kemudian akan menghasilkan DNA yang berbeda setiap individunya. Single helix ini adalah untayan tunggal DNA. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah seluruh rantai DNA berfungsi menghasilkan informasi biologi? Jawabannya adalah ya atau benar. Seluruh rantai DNA ini berfungsi menghasilkan informasi biologis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Eni Eprianti. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Eni Eprianti, kami persilakan. Sepertinya cukup. Bagaimana Saudari Winda Triwayuni atas jawaban dari Eni Eprianti? Baiklah, sepertinya Winda Triwayuni terkeluar dari Zoom. Demikianlah sesi tanya jawab dari kelompok kami dengan materi asam nukleat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang moderator. Terima kasih.